Malam, Halo, Mas Terdo. halo, selamat malam. Ini Kenzi atau Oh, Baran? saya masih Oh, ini bapaknya. oh iya ya, oh iya ya, Bapak yang Kenzi. Oke, halo Bentar ya. Baran. Selamat Ya, malam. halo Mas Daud. Iya, Maaf ya, sebentar, eh, sebentar lagi nih saya beritahu baik, Kenjinya. baik, baik, baik. Tadi saya sudah tag juga, bentar. Saya coba chat pribadi juga. Iya, bentar. Halo Kenzi, selamat malam. Dengeran suaranya Kenzi? Kedengeran kak? Dengeran ya? Oke, apa kabar Kenzi? Baik kak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Bentar. Oke. Nah, Sip. Hari ini puasa kan sih? Puasa kak. Puasa ya. Lancar, lancar. Udah puasa hari keberapa berarti? Hari ke-10. 10 mata. Berarti kira-kira 3 mingguan, 3 minggu kurang ya. Menuju Iya. ke Lebaran. Semoga lancar. Dan Hmm. hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-32 ya. Sudah ada papanya Kenzi juga. Selamat malam parents ya. Eh, Jadi ini adalah pertemuan terakhir di Python Pro 1 sebelum nanti Kenzi masuk ke Python Pro 2 gitu. Saya coba share screen dulu sebentar ya. Ya, maaf. Ah, ini dia. Kenzi bisa dinyalain kameranya. Mungkin nanti kan mau presentasi sekalian dibuka ya PPT yang kemarin. Kalau misalnya linknya hilang ada di chat grup ya di grup WhatsApp. Coba, aduh, kok nggak bisa diklik ya? Nah ini. Ehm, nah, ini nge-lag sih. Oke, saya mulai aja ya. Berarti Kenzi dan juga Parent, selamat malam. And Malam. congratulations. Berarti untuk Kenzi, ini adalah kelas student project fair dan juga next level. Jadi nanti di kelas hari ini lebih fokusnya ke bagian presenting atau presentasi semua project yang udah Kenzi buat Parents. Nah, nanti Iya, Kenzi akan share screen, menyampaikan semua projectnya. Barangkali nanti dari Parents ada pertanyaan dari project yang udah Kenzi tanyakan, itu boleh langsung ditanyakan ke Kenzi. Nanti iya, setelah presentasi saya akan share rapot dan juga em, program next levelnya yang nanti akan iya, Kenzi ikutin. Oke, iya. jadi untuk yang pertama mungkin Kenzi boleh presentasi terlebih dahulu. So, Kenzi silakan di-share screen dulu, eh, dibuka yang game sama yang Rupier test kemarin ya. Yang Yang PPT-nya aja, link yang ada di Google Slides. PPT-nya juga Ada nggak linknya? ada. Ada ya, coba dibuka. Nah, betul. Oke,
So, Kenzi boleh langsung di slideshow aja. Kemudian nanti coba jelaskan ya, diawali dengan perkenalan dulu. Oke, nanti di akhir seperti yang udah kita latihan, kamu coba buka VS Code-nya dan didemokan aplikasinya. Ya, cara pakai aplikasinya gimana. Oke? Ada Ya. pertanyaan dulu, Kenzi? Enggak ada. Gak ada ya? Berarti Kalau saya nggak ada, tinggal mulai dari... baca aja, Kak. Kenapa? Tinggal baca aja. Iya, boleh. Tinggal baca aja, nggak apa-apa. Dibuka dari yang nomor satu ya. Klik tombol slideshow-nya. Nah, oke. Silakan, Kenzi. Hmm. Perkenalkan, nama saya Genzi Zahran Habibi. Umur saya 15 tahun. Tahun ini 16. Saya akan mempresentasikan proyek saya bernama Tes Ruvier. Tujuan proyek dibuat ini adalah satu, untuk memberikan layanan cek kesehatan secara gratis untuk jantung manusia. Dua, mempermudah manusia. Tiga, menerapkan Python untuk aplikasi sederhana. Masalah utama dalam proyek. Tingginya biaya untuk mengecek kesehatan jantung manusia menjadi inspirasi dari pembuatan aplikasi ini. Fitur khas dari proyek. Dalam proyek ini memiliki keunikan. Satu, kecepatan keluarnya hasil. Dua, proyek ini simpel. Dan ketiga, bisa dilakukan di dalam rumah. Dalam proyek saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Prospek untuk perkembangan proyek. Dalam proyek ini sudah baik, namun dapat ditingkatkan pada aspek satu, desain aplikasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda dan mendapatkan umpan balik. Nah, boleh dibuka VS Code-nya. Kemudian coba dijelaskan aplikasinya. Share screen-nya diganti dulu ya. Bentar. Eh, udah ya, Kak? Iya, ya, udah kelihatan. Sudah. Ya. Yang di atas kayaknya, yang nomor tiga ya. Nomor tiga. Bukan. Empat, empat, empat. Empat apa dua deh kayaknya. Sorry, sorry. Karena juga lupa. Hah. Bukan. Empat. Klik kembali ya. Oh, Empat, coba buka. Oh, bukan juga, Kenzi. Klik kembali lagi. Hmm, nomor berapa berarti? Nomor bawahnya lagi. Oh ini, yang modul 7. Bukan yang nomor 5 berarti. ini Iya. Loh, bukan yang mana sih kemarin? kemarin Aduh, itu lupa juga. Ditaruhnya di mana ya? Desktop applications. Apa nomor satu nih? Jangan-jangan. Coba bukan nomor satu. mengantar PyQt. Bukan ya? Klik kembali lagi. Nomor berapa ya? Lesson archive. Eh, Coba klik lagi. Desktop applications. 6 berarti. Nah, Nah, iya betul. Sip. Oke, silakan dijelasin aja secara eh, apa
Fungsinya ya, kodenya nggak perlu. Kamu boleh jelasin aja secara fungsinya, cara pakainya juga gimana. Silakan kan. Ya, di awal-awal ada sambutan, welcome to the health status detection program. Sini kita mulai. Pertama akan ditanya nama lengkap, umur. Nah, lalu di sini kita bisa mengetes detak jantung dengan cara squat jam. Jadi ketika eh, saya pencet start the first test, nanti ada timer di sini. Coba. Nah, selama 15 detik itu kita menghitung detak tadi detak jantung awal ada berapa. Lalu habis itu setelahnya lakukan 30 squat di 45 detik. Untuk melakukan ini eh, pencet start doing squats. Lalu di sini kita bisa squats 30 detik. Ini nanti bisa terkonek ke alat ya? Sekarang belum, Pak. Nggak ada di aplikasi ini. Simulasi. Iya, Kalau Python ini bisa mengambil data dari alat? dari alat belum, belum sih. Belum, belum ya. Ya. Habis melakukan 30 squat, eh, kita hitung lagi detak nadi kita di leher atau bisa di tangan, pergelangan tangan. Lalu hitung sekitar 45 detik. 30 detik. Oh iya, 15 detik. Di situ istirahat sampai 15 detik terakhir. Lalu bisa dihitung kembali detak nadi pergelangan tangan atau di leher. Itu mulai dihitung. Kemarin saya dapat berapa ya, Kak? Ini Kemarin, aduh kalau juga lupa. 18. Boleh, boleh. Angkanya cak dulu aja nggak apa. Setelah dihitung detak nadi, kita bisa klik send the results. Provir indeksnya 3,2. Cardiac performance berarti di atas rata-rata. Mungkin segitu saja presentasi aplikasi. Sekian. Ya, oke. Mungkin ada satu lagi yang match-nya. Kemarin match-nya disimpan nggak ya?
Oh, yang match-nya yang di Di desktop harusnya. Kalau belum kamu hapus. Coba, masih disimpan nggak? Di minimize aja ini ke desktop. Udah jadi ini kan exe. Hmm, oh, Nah ini Maze. Oke, silakan yang ini juga jelasin ya. Gamenya seperti apa, tujuannya apa, cara mainnya gimana. Silakan. ini adalah project Ini yang untuk ini yang exe-nya. ini. Nah, Ini adalah project yang saya buat. Jadi kita di sini mengendalikan eh, apa namanya entitas berwarna biru. Di sini kita bisa menggerakkan kanan ke kiri, ke atas, ke bawah. Lalu di sini ada tembok yang membatasi menyekat ruangan. Jika kita terkena, kita akan terblok. Jadi kita harus melewati eh, tembok ini. Di sini kita juga bisa menembak dengan cara menekan spasi. Untuk menggerakkan ini kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Untuk cara kita menangnya, kita harus menuju benda di sana yang berwarna kuning dengan cara dengan melewati entitas zombie di sini atau bisa membunuh. Ini dengan kita cara melewati, kalau kita membunuh, kita bisa menembak menggunakan spasi. Lalu kita ke entitas warna kuning. Mungkin sekian presentasi dari saya. Oke, mantap Kenzi. Selamat Oh, presentasinya. Mungkin dari parents ada pertanyaan dulu untuk Kenzi dari iya, projectnya, iya. teknisnya atau mungkin secara umum ke Kenzi. Silakan parents. Terima kasih. Eh, kalau lihat tadi apa namanya gamenya tadi itu untuk yang entitasnya itu bisa bertambah bertambah apa tidak? Apa Untuk, hanya satu saja? untuk entitas hanya satu, tapi kalau mau ditambahkan bisa dikode lagi. Oh ya, berarti kita bisa menambahkan entitas yang kita butuhkan ya. Misalnya entitas itu bisa menyerang siapa tadi zombie itu ya. Untuk ada temennya nanti kalau dikembangkan selanjutnya gitu ya. Bisa. Oke. Terus Pac-Man-nya tadi yang yang kuning tadi itu apa fungsinya? Bisa Itu bergerak ke bisa disamakan dengan garis finish hadiah. oh gitu. Jadi kalau kita dapat itu bagaimana? Langsung menang. Oh, ya. Ya. Eh, yang mengganggu hanya tadi satu tuh zombie itu. Kalau Iya, zombie itu kalau misalnya ini bisa bertambah lagi nggak? kalau dikode lagi bisa. Oh iya, iya. Ya, itu mungkin nanti kembangkan lagi bertambah karena tidak gampang untuk menang itu kan harusnya. Iya. Si zombinya juga pasti mau juga mengalahkan kita. Nah, Oke, oke itu yang game ya. Kalau yang jantung tadi itu proses untuk mengukurnya itu eh, manual tapi kita tuliskan di situ ya. Kita iya, tuliskan di dalam itu. iya. Mengukurnya kita manual gitu. Iya. Oke, oke. Nanti
Mungkin eh, level berikutnya atau entah level yang lain lagi, bagaimana caranya Python ini bisa berkomunikasi dengan peralatan lain atau harus ada tambahan software lain gitu ya. Hmm. Belum tahu ya, ya nanti saja. Tapi intinya kayak apa namanya, jam-jam yang smart smartwatch itu kan sudah banyak yang bisa berkondisi. Apakah si aplikasi Python ini bisa juga mengakuisisi itu apa tidak? Nah, itu nanti mungkin dicari. Nah, kita ini ya. Mungkin itu tanyaan saya dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak Kenzi Parents atas pertanyaan dan juga beberapa saran ke Kenzi. Nah, berarti ada PR ya, Kenzi ya. Bisa coba ditambahin tadi ide-idenya dari parents, dari papanya Kenzi. Dari parents ada pertanyaan dulu lagi untuk Kenzi sebelum saya yang share screen. Cukup sementara tanyaan dari kami. Sebentar ya, cukup ya. Oke, oke. Ya. Terima kasih, Faras. Nah, good job, Kenzi. Selamat sekali lagi ya. Selamat 32 kemarin. Banyak banget. Mulai belajar dari yang awal, dasar. Bahkan kamu udah bisa sampai nge-publish ke bentuk exe ya. Exe aplikasi yang game Maze Labyrinth gitu ya. Pertama-tama perasaannya dulu, Kenzi, gimana? Nah, mungkin lega sedikit lah. Kenapa? Lega. Perasaannya gimana? Kayaknya kita sempat ada libur nggak bentar sih, berapa bulan ya. Kadang Iya, iya kemarin tuh kayaknya karena ada bentrok beberapa kali, jadi kayaknya kelihatan sibuk dan untungnya kita udah bisa catch up lagi untuk susulan ya. Nah, gimana perasaannya Kenzi? Sudah selesai untuk tahun iya pertama ya? seneng lah. Seneng. Terus ada lagi mungkin jujur-jujurannya. Wah, aja sih, Kak. Nggak ada aja. Oke. Nah, jadi kalau kita review, jadi semuanya itu kesimpan ya Kenzi di akunnya Kenzi. Kemarin kita mulai awal kelas pertama itu di tahun 2024 bulan Maret tanggal 31. Nah, kalau misalnya kita review lagi eh pertemuan pertama itu sangat-sangat mudah. Kita belajar hanya yang sederhana. Kalau misalnya Kenzi masih ingat, belajar mengenai print ya. Kamu belajar mencetak sebuah teks untuk dikeluarkan dalam program dan sampai akhirnya kamu belajar gimana caranya penentuan project, pembuatannya ke dalam aplikasi project gitu ya. Nah, hari ini eh Kak Daud coba share screen dulu yang bagian berikutnya ya. Jadi Kenzi udah siap untuk yang kelas selanjutnya ya. Jadi kan Kenzi itu sudah mendaftar ya kemarin sama parents di kelas yang dasar dan juga lanjutan. Nah, itu eh, yang kelas dasar kita udah selesai, jadi dari Kenzi udah beres mengenai Python Pro tahun ke-1, dan artinya Kenzi udah siap untuk lanjut ke kelas sebelumnya ya, karena udah lebih hebat gitu ya. Nah, nanti di kelas selanjutnya itu Kenzi akan masuk ke dalam Python Pro tahun kedua. Di sini nanti akan lebih banyak apa pengaplikasian dalam bentuk projectnya ya Kenzi sama parents. Jadi di sini nanti Kenzi belajar mengenai data science, pengolahan data, terus nanti akan ada game juga, gamenya tapi berupa 3 dimensi kayak Roblox. Jadi kamu nggak bikin di Roblox Studio ya, tapi bikin kayak Roblox Studio ya. Terus eh ini contoh yang berikutnya juga. Ini apa ya? Ini kayaknya game TikTok. Nah ini ya, jadi ada game TikTok juga, nanti dicobain. Kita akan ngebikin projectnya sama ada project bikin website. Ya, jadi nanti semua project yang udah kamu buat akan tersimpan di portofolio website kamu ya. Jadi ketika kamu butuhin mungkin buat daftar kampus atau ya daftar pendidikan lanjutan atau mungkin mau langsung kerja itu bisa jadi portofolionya Kenzi gitu ya. Jadi udah masuk ke dalam Python Pro tahun pertama, masuk ke tahun kedua ya setelah ini. Nah, mungkin itu untuk yang apa tahun keduanya ya Kenzi sama Parents. Nah, mungkin saya mau coba share juga mengenai rapotnya ya Parents sama Kenzi.
Jadi untuk yang yang di tahun pertama itu selama 32 di sistemnya itu udah ada nilainya. Jadi nilainya ini tergantung dari tugas yang udah Kenzi kerjakan selama di kelas secara langsung ya, secara online. Di Zoom maksudnya. Nah, nanti detailsnya bisa dilihat aja sama Kenzi dan parents. Saya akan kirimkan PDF-nya. Eh, saya buat ini sebenarnya tujuannya untuk sebagai ini aja parents ya, ketika sertifikat mungkin ada kalanya butuh pendampingnya. Nah, jadi nanti ada beberapa screenshot project yang nanti bisa jadi bukti untuk Kenzi sudah mengerjakan atau menyelesaikan kelas di Python Pro tahun pertama. Detailsnya nanti bisa dilihat aja di rapotnya. Kalau secara keseluruhan bisa saya sampaikan, kemarin itu sebenarnya kalau saat belajar dari Kenzi penasarannya tinggi. Jadi yang saya lihat ketika untuk belajar pemrograman itu kan rasa penasaran perlu yang utama. Nah, ketika udah punya itu, saya lihat dari Kenzi ya jadinya enjoy untuk belajar karena banyak penasarannya. Jadi ketika belajar dia nangkepnya cepat juga gitu. Mungkin itu aja beberapa progres yang bisa saya sampaikan dari kelas tahun pertama dan juga gambaran di tahun kedua. Nah, dari parents atau Kenzi barangkali ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu boleh disampaikan Eh, mengenai progres baik, atau apapun. Nah, terima kasih Mr. Daud. mhm, Eh, saya terkait dengan pelajaran lanjutannya itu, nah mhm. itu eh, dilakukan dalam berapa lama ya? Terus untuk proses eh, codingnya itu atau pemrogramannya itu seperti tadi kan tuh bagus ya. Ada terkait dengan ilmu apa ya? Ilmu pengetahuan alamnya misalnya mengenai jantung dan yang lain-lain. Nah, apakah itu juga masih bisa kita lakukan? Artinya Kenji juga bisa mempelajari eh, apa namanya? Mungkin ada yang berhubungan dengan fisika, misalnya mengenai kecepatan, mengenai apa. Nah, itu dibuatkan programnya atau memang sudah ada ininya, kurikulumnya tuh apa saja gitu maksud saya. Yang Ah, mungkin oke, biar Bimo juga bisa Kenji bisa mengaitkan dengan pelajarannya gitu. oke, oke. Mungkin itu Ah, sementara. ah, untuk yang pertama sebenarnya yang pembelajarannya itu udah ada kurikulumnya parents, tapi again kalau belajar yang di algoritmik ini tetap ada pilihannya. Jadi kemarin itu ada Root Your Test sama ada Game Maze Labyrinth itu ada pilihannya juga. Nah, itu pilihannya Kenzi. Jadi nanti di Python Pro kedua kurikulumnya tetap udah ditentuin, misal nanti tentang data science. Nah, data science-nya mau konsepnya atau temanya tentang apa? Nanti ada tentang makanan, terus ada apalagi antariksa, perjalanan antariksanya perjalanan roket gitu, ngitung-ngitung waktu dari bumi ke keluar angkasa. Terus nanti Ya. ada apa lagi ya? Ekonominya juga ada. Itu tergantung nanti dari Kenzi mau pilihnya yang mana. Atau mau bahas Oh tentang gitu. loker, lowongan pekerjaan data analis juga ada. Itu yang di Hmm. data science. Jadi nanti tetap balik lagi ke pilihannya Kenzi. Kalau misalnya Oh, mengenai project. oke oke. Berarti ini ya. Yang penting dasarnya diperkuat. Nanti apapun permasalahan harus bisa dipecahkan gitu ya. Menggunakan Hmm, hmm, hmm. sistem-sistem yang ada. Kayak gitu Oke. Vera, betul. Nah, mungkin Nah, tadi pertanyaan oh, yang detailsnya, oh iya ada lagi. enggak, dilanjutkan dulu. Nanti Oh, saya. boleh, boleh. Siap-siap, Ernest. Nah, ini, jadi yang tadi mungkin kurikulumnya itu seperti apa? Ini kan yang tahun pertama udah ya. Nah, ini yang tahun kedua, parents. Seharusnya waktu di pendaftaran itu udah disampaikan, mungkin saya sampaikan kembali. Jadi di tahun kedua ini akan belajar, pertama kita review dulu yang di tahun pertama, eh, selama 32 pertemuan juga ya. Jadi untuk yang modul Hmm, satu review itu 2 pertemuan aja. Nanti bikin aplikasi mobile juga. Tadi mungkin belum kesebut ya. Jadi nanti bikin ya, aplikasi yang bisa diinstal di HP oke. dalam bentuk APK.
terus data Ya, analis yang tadi yang data science, kemudian machine learning. Jadi kalau udah mengolah data, ini nanti tinggal diterapin untuk prediksinya, forecast. Dan bikin game 3D, lalu bikin misalnya website yang tadi saya sebutin untuk portofolio, 6%. lalu ini deh apa persiapan karir. Jadi mungkin nanti Kenzi udah tahu beberapa cabang di bidang IT, nanti coba didiskusiin bareng sama saya mau ke yang mana nih tertariknya gitu. Ya, ya. Terus sudah nanti kayak gini lagi. Oke, oke, baik. Jadi lumayan ini ya, ada termasuk mobile APK-nya ya. Betul tadi mungkin belum disebut. Nah itu ada Iya, apa iya, aplikasi apa ya? iya, iya, iya. Terus kalau un- kan ini Python ya, kan mungkin bahasanya nggak jauh dengan bahasa C gitu ya. Nah, ini secara pribadi nggak ada yang maksudnya apakah Mister Daud juga bisa mengajari ini eh, dasarnya C gitu ya? eh Dasarnya Jar- sih tergantung dulu kira-kira C-nya ini nanti Kenzi mau pakai untuk apa, Pares? eh, Maksudnya nanti mau dibikin aplikasi seperti apa? ya kalau misalnya Python ini kan sudah semua bisa ya. Hmm, Eh, hmm, dasarnya sebenarnya kalau C itu hanya ini apa yang di luar juga ada bahasa C gitu kan ya. betul Apakah betul. memungkinkan ya untuk yang sekarang sih Python dulu. Cuma nanti misalnya suatu hari Kenji mau pelajari atau kakaknya mau mempelajari bahasa C memungkinkan tidak gitu. Atau ada kelasnya Oh, gitu, oke maksudnya oke. kelasnya sendiri gitu. Oh, oke oke. Ya ya ngerti. Jadi sebenarnya kalau di algoritmik ini kan kalau yang Kenzi ini yang Python Pro kedua ini udah terdaftar ya. Kita tinggal langsung Ya. kelas aja yang di Python-nya. Lalu kalau Heeh. misalnya pengen belajar bahasa C itu sebenarnya kan banyak penerapannya, tapi kalau misalnya anak-anak bingung apa kalau misalnya secara umum gitu, secara dasar, mungkin bingung nanti bisa diterapin kemana. Nah, di algoritmik itu ada kelas Unity. Jadi di kelas Unity ini dia pakainya lebih ke C Sharp tapi untuk penerapan game. Jadi nanti tetap kalau misalnya Kenzi atau nanti ada keluarganya Kenzi pengen belajar C, nah itu dicombine sama gamenya juga gitu. Jadi nanti Nah, main dulu. nggak nggak apa ya, nggak terlalu kabur belajarnya. Nah, jadi mungkin C-nya spesifik ke C Sharp. Waduh, tes tes. Ah ya, Ya, gimana? Kalau pasarnya. kayak putus-putus. Bapaknya kayak, nah ya. Halo, kedengeran Halo, parents? halo. Mohon maaf, tadi agak terputus. Iya. Ya. Tadi kedengeran nggak ya jawaban? Sebagian sudah terdengar. Masalah sampai sisap tadi. Sisa. Di C Sharp. Jadi nanti kalau misalnya Kenzi atau keluarganya Kenzi itu ada yang pengen belajar bahasa C, jadi biar gak terlalu kabur, ada di kursus Unity. Nanti belajar bahasa Hmm. C-nya itu C Sharp, lalu dikombin sama desain game 3D gitu. Oh, oke. 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 Ya, sebenarnya kalau sekarang sepertinya apa namanya Python ini juga sudah cukup karena banyak model-model atau yang tadi itu termasuk mobile itu bisa di-create ya. Tapi ini Hmm, toolsnya nanti apakah Python ini toolsnya bisa menggunakan nanti yang digunakan untuk membuat mobile itu pakai apa sama aplikasinya? semuanya itu udah dari algorithmic parents. Mungkin yang beda nanti saat bikin udah sih semuanya programnya itu di Python pakai yang dari algorithmic. Cara penyampaiannya aja nanti misalnya outputnya parents. Kalau misalnya Oh, oh APK gitu. ya berarti kan butuh HP. Terus nanti kalau Iya, iya. 3D itu nanti dalam bentuk aplikasi. Iya outputnya aja parents. Kalau alat-alatnya Kenzi udah punya semua.
Oke, Nanti oke. saya bisa Ya, arahkan ya. juga. Iya, iya. Ya, ini apa namanya? Kan kalau misalnya nanti eh, tidak atau di luar algoritmik, dia menggunakan tools apa gitu? Aplikasi apa Oh namanya? iya 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 iya. Sama aja. Developmentnya Jadi itu apa? di algoritmik sini kan pakainya Visual Studio Code. Tapi Oh, ada yang gitu. versi algoritmiknya. Jadi Oke, dia oke. itu nggak terlalu banyak instalasinya. Nah, kalau misalnya udah beres, nanti pengen belajar lebih lanjut, sama pakai VS Code aja, tinggal dinonaktifin aja yang algoritmiknya. Nah, itu udah Oh, saya gitu. langsung belajar sendiri gitu. Oke, oke. Ya, ya, bagus, baik. Ya, ya. Mungkin itu Hmm, dari saya sih pertanyaannya. oke, oke, siap-siap. Terima kasih, Kenzi dan juga Parents. Kenzi mungkin ada yang ingin disampaikan dahulu, dan juga Parents sebelum kita foto. Eh, ya, saya eh, mengucapkan terima kasih nih, Mr. Daud, atas apa namanya bimbingannya kepada Kenzi. Mohon maaf ya, dalam beberapa hal Kenzi memang sering apa mengatur waktunya karena begitu dia masuk ke SMA waktu itu ya masih menyesuaikan diri jadwal-jadwalnya itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, nanti mudah-mudahan ini bisa menyesuaikan ya untuk yang berikutnya. Itu saja, Mr. Daud. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Parents dan juga Kenzi yang bagian itu. Iya, betul. Eh, untuk yang private ini ya, jadi Parents apapun yang nanti nggak ada Zoom-nya, berarti itu kreditnya tidak akan terhitung ya. Jadi tetap Ya, akan apa terpakai kreditnya ketika ada Zoom-nya gitu. Jadi fleksibel untuk kelasnya yang private ini. Seperti itu. ya, Mungkin kalau tidak ada yang disampaikan, Kenzi ada? Eh, nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu nanti kita langsung ketemu aja di Python Pro tahun kedua. Nanti kita akan infoin lagi juga ya jadwalnya di kelas seperti itu. Mungkin sebelum ditutup kita foto dulu ya. sebentar. Bentar ya. Nah, ini sebenarnya ada virtual background. Kenzi tahu cara pakai tahu cara gantinya nggak? Di sharing, di sharing. Ah, bisa ya. Oke. Bentar, saya kirimin dulu virtual background biar biar samaan. Ya, ya. Sebentar. Di WA ya. Iya, saya kirimin di grup WhatsApp. Sebentar. Ini di Duh, hmm, nah ini deh. Sebentar, sebentar. Oh, ini dia. Sebentar, saya Nah, belum dapat. mungkin nanti berarti PR-nya itu ada dua parents ya. Nanti yang sama Kenzi saya coba kirimkan yang rapot, itu yang rapot nanti saya yang kirimkan ya melalui grup WhatsApp. Terus nanti yang sertifikat akan ada admin yang hubungi parents. Kemarin yang daftarin parents ya atau mamanya Kenzi ya? Saya yang daftar. Nah, berarti nanti akan ada admin yang menghubungi parents ya. Eh, Nanti dia butuh nama lengkap sama tanggal lahir aja, bisa langsung di apa dibalas aja atau direspon chatnya Iya, iya. supaya sertifikatnya bisa dikirimkan Oke, gitu. baik, baik. Oke, nah ini virtual backgroundnya udah saya kirimkan di grup. Boleh Kenzi Ya, dan juga parents untuk ikut download mungkin bisa diganti ya. juga. Sebentar, sebentar. Saya ganti dulu. Oke, sebentar. Bisa Kenzi? Hmm, Nah, Nah, sudah oke. terlihat ya? Kenzi bisa nggak? saya lagi save. Bisa ya, lagi di save ya. Yang di video itu ada segitiga atas ya, dipilih yang adjust background. Sebelah Ini titik tiga. Titik tiga cari di sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalau di mobil sebelah kanan, bawah. Nah, oke, Oke, bisa udah. ya.
Oke, agak dikebawahin mungkin Kenzi ininya kameranya ya supaya nah betul. Oke, sip. Saya ambil hitungan tiga. Dalam hitungan tiga, dua, satu. Oke, selamat malam Kenzi dan juga parent. Semoga yang di tahun pertama ini jadi awal yang baru untuk belajar Python-nya ya. So, itu aja untuk kelas hari ini dan juga parents. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di kelas next levelnya Kenzi. Bye bye. Selamat malam Oke, Kenzi dan juga oke. parents. Oh Terima iya. kasih, Mr. Daud. Iya. Terima kasih Kenzi dan juga parents. Saya tutup ya.